Keputusan Amerika Serikat menjual senjata ke Taiwan senilai 11 miliar dolar menjadi titik balik ketegangan. Situasi semakin panas ketika Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyatakan secara terbuka bahwa Jepang siap mengerahkan kekuatan militernya bila Taiwan diserang. Bagi Cina, ini bukan bahasa diplomatik. Ini dibaca sebagai garis merah yang diinjak. Dan Beijing tidak menjawab dengan kata-kata. Tidak ada konferensi pers, tidak ada peringatan tertulis. Responsnya datang dalam bentuk kekuatan nyata. Latihan militer raksasa yang mengurung Taiwan. Namanya Justice Mission 2025. Pertanyaannya kini tajam. Ini sekadar latihan atau gladi bersih sebelum sesuatu yang jauh lebih besar? Justice Mission 2025 terdengar seolah membawa misi stabilitas. Kenyataannya berbanding terbalik. Inilah latihan militer ke-6 terbesar China sejak 2022, sekaligus yang paling agresif mendekati Taiwan. Tanggal 29 Desember menjadi titik awal. Lokasinya tidak dipilih secara aman. Latihan digelar langsung di perairan dan ruang udara sekitar pulau utama Taiwan. Bukan jauh di laut terbuka, tapi tepat di dekat zona yang paling sensitif. Tentara Pembebasan Rakyat Cina menggerakkan 3 cabang sekaligus. Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan pasukan roket. Penempatan pasukan dibagi ke 5 arah kunci. Di utara dan timur Laut Taiwan menutup jalur dari Jepang dan Laut Cina Timur. Di barat dan barat laut berhadapan langsung dengan daratan Cina. Di selatan dan tenggara mengunci akses ke Laut Filipina dan Pasifik Barat. Jika susunan ini digambar di peta, pesannya gamblang, setengah lingkaran kepungan. Ini bukan latihan defensif. Ini simulasi tekanan total, sebuah skema pembuka yang terasa seperti pendahuluan Perang Dunia Ketiga. Skalanya tidak main-main. Kapal perusak dan fregat angkatan laut bergerak serentak. Pesawat tempur, pembom, drone tempur, hingga rudal jarak jauh ikut dilibatkan. Dalam rentang 24 jam, Taiwan mendeteksi 77 pesawat militer Cina dan 25 kapal perang. Dari jumlah itu, 35 merupakan pesawat tempur aktif. Aktivitas ini bahkan memaksa perubahan rute penerbangan sipil internasional dan jalur pelayaran maritim. Gangguan serius yang jarang muncul dalam latihan biasa. Hari kedua mengubah segalanya. Eastern Theater Command melanjutkan latihan tembak jarak jauh. Ini bukan lagi soal manuver. Roket sungguhan ditembakkan ke perairan dekat Taiwan. Sebanyak 27 roket dilepas. 10 di antaranya jatuh di zona kontiguous 24 mil laut Taiwan, wilayah yang sangat sensitif secara militer dan politik. Ini menjadi latihan tembak terdekat yang pernah dilakukan Cina. 8 dari 15 kapal PLA bahkan sempat melewati batas 24 mil laut sebelum akhirnya diperingatkan untuk menjauh. Namun detail paling mengganggu datang dari udara. Drone tempur Tengden TB-00 satu terbang mendekati daratan Taiwan, nyaris menyentuh jantung kota Taipei. Kamera drone itu merekam menara Taipei 101, ikon ibu kota secara langsung. Pesannya dingin dan jelas. Cina tidak sedang berlatih bagaimana menyerang. Cina sedang menunjukkan seberapa dekat mereka bisa datang. Tanpa satu deklarasi perang pun. Begitu latihan militer Cina dimulai, kecaman langsung dilontarkan dan status militer Taiwan dinaikkan ke tingkat siaga tertinggi. Ini bukan bahasa simbol, ini instruksi tempur. Angkatan bersenjata Taiwan segera bergerak. Respons cepat digelar, pemantauan dilakukan terus-menerus. Namun ini bukan rutinitas latihan. Ini prosedur darurat, simulasi reaksi seketika terhadap ancaman nyata. Unit-unit tempur diaktifkan, radar dipacu penuh, dan jalur komando dijaga tanpa jeda. Di sekeliling pulau, sistem rudal anti kapal HF-2 dan HF-3 ditempatkan di titik-titik kunci. Dua sistem ini bukan sekadar alat gertak. HF-2 dan HF-3 dirancang untuk menghantam kapal perang yang mendekat.
termasuk destroyer hingga kapal induk. Pesannya lugas, setiap langkah maju membawa risiko nyata. Eskalasi juga terjadi di darat. Angkatan Darat Taiwan mengerahkan CM-11 Brave Tiger, varian modifikasi dari tank M48 Patton buatan Amerika, yang dilengkapi sistem kendali tembakan bergaya M1 Abrams. Lebih jauh lagi, untuk pertama kalinya, tank tempur utama M1A2T Abrams ditempatkan dalam status siaga tempur aktif. Ini bukan kendaraan pamer, M1A2T adalah platform modern dengan perlindungan berlapis, sensor canggih, dan sistem tembak kelas atas. Dibangun untuk pertempuran intensitas tinggi dan daya bertahan maksimal. Pengerahan ini menandai satu hal. Ancaman ini dipandang sangat serius. Respons luar negeri pun menyusul. Jepang, sekutu tidak langsung Taiwan, menilai latihan militer Cina sebagai langkah yang memperbesar ketegangan di Selat Taiwan dan berpotensi menggoyahkan stabilitas kawasan. Namun, sikap paling mencolok justru datang dari Donald Trump. Bukannya menyuarakan kekhawatiran, Trump tampil ambigu. Ia menghindari isu pengepungan Taiwan, menekankan kedekatannya dengan Xi Jinping dan menyebut latihan militer Cina sebagai hal rutin. Kontrasnya tajam. Saat Taiwan berada di level kesiapsiagaan tertinggi, Washington justru menahan nada. Padahal Inggris, Australia, Prancis, dan Jerman telah menyampaikan keprihatinan serius atas meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan. Inggris bahkan mengeluarkan peringatan resmi soal risiko eskalasi nyata. Di titik ini, dunia terdengar terbelah. Satu suara bersiap menghadapi skenario terburuk, suara lain memilih berharap badai ini tidak benar-benar meledak. Washington menyebut Justice Mission 2025 sebagai latihan militer biasa. Namun bagi banyak pengamat, ada sesuatu yang terasa ganjil. Ini adalah latihan terbesar Cina sejak 2022. Dan skalanya terlalu presisi untuk dianggap kebetulan semata. Yang sedang dipertontonkan bukan sekadar kekuatan, melainkan kemampuan A2/AD, Anti-Access Area Denial, sebuah strategi untuk membatasi ruang gerak Taiwan dan pihak luar. Tujuannya jelas, menutup jalur udara dan laut, memutus Taiwan dari dunia luar, dan membuat aktor seperti Jepang, Filipina, bahkan Amerika Serikat kesulitan masuk secara langsung. Jika skema ini dijalankan sungguhan, dampaknya jauh melampaui medan perang. Blokade akan menghantam jalur impor vital Taiwan, terutama gas alam dan batu bara, dua sumber energi yang menopang hampir seluruh kebutuhan nasionalnya. Bersamaan dengan itu, Selat Taiwan, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, akan ikut terguncang. Gangguan ini memicu efek berantai ke ekonomi global. Disinilah perbedaan paling mencolok dari latihan-latihan sebelumnya muncul, sikap Cina terhadap lalu lintas sipil. Pada latihan terdahulu, Beijing cenderung menghindari gangguan serius terhadap penerbangan internasional dan pelayaran maritim. Kali ini, batas itu dilewati. Aktivitas udara dan laut sipil terganggu secara nyata, seolah Cina ingin menunjukkan kesiapannya menanggung risiko eskalasi. Dari sisi militer, ini adalah simulasi blokade dan fase pembuka perang. Dari sisi politik, ini intimidasi terbuka. Dan secara strategis, pesannya tegas. Cina sedang melatih kemampuan untuk menutup Taiwan dari laut dan udara kapanpun dibutuhkan. Namun, Justice Mission 2025 bukan sekadar latihan pengepungan. Ini potret doktrin perang penuh PLE. Serangan jarak jauh, penghancuran target vital, pemutusan jalur logistik, hingga penutupan total pelabuhan Taiwan. Ini bukan manuver defensif. Ini simulasi pelumpuhan total disampaikan sebagai peringatan keras terhadap pihak yang dianggap separatis. Risiko ke depan pun kian berbahaya. Setiap latihan besar Cina hampir pasti dibalas dengan peningkatan bantuan militer ke Taiwan.
Respons itu kemudian memicu latihan yang lebih masif dari Beijing. Siklus aksi dan reaksi ini menciptakan satu ancaman utama, insiden tak disengaja. Salah manuver, salah tafsir, satu peluru nyasar, cukup untuk mengubah latihan menjadi perang sungguhan. Latihan militer seperti Justice Mission 2025 menyingkap kenyataan yang tak nyaman. Asia Timur kini bergerak di garis tipis salah tafsir. Di laut dan langit sekitar Taiwan, radar saling mengunci, pesawat tempur saling mendekat, dan tiap manuver berpotensi dibaca sebagai ancaman. Dalam ketegangan setajam ini, satu kekeliruan kecil, jarak yang salah dihitung, niat yang keliru dibaca, cukup untuk memantik eskalasi yang tidak pernah direncanakan siapapun. Di saat seperti ini, komunikasi terbuka menjadi kunci. Bukan simbol kelemahan, melainkan rem darurat. Jalur militer ke militer, hotline krisis, dan diplomasi aktif berfungsi menjaga agar latihan tidak menjelma tragedi. Namun, kenyataan di lapangan bergerak ke arah sebaliknya. Latihan dibalas bantuan senjata. Bantuan senjata memicu latihan yang lebih besar. Tekanan dijawab tekanan. Diplomasi kerap dianggap lamban dan melelahkan. Padahal sejarah berkali-kali menunjukkan banyak perang besar tidak diawali niat menyerang, melainkan oleh salah tafsir dan ego yang enggan mundur. Kini persoalannya bukan lagi soal siapa paling kuat, melainkan siapa yang cukup bijak untuk menekan tombol jeda. Karena ketika saluran bicara tertutup, hanya satu bahasa yang tersisa, bahasa kekuatan, dan itu hampir selalu menuntut korban.